Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku sekalian. Di sini di semester genap, Bapak akan menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Di dalam bab 1 ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang sel kalian. Yaitu sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Di dalam pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang peta konsep, struktur, dan fungsi sel. Di dalam peta konsep ini, kalian akan mengetahui jalan materi yang akan Bapak bahas pada bab 1 kali ini. Kalian lihat sel. Apa itu sel? Sel itu adalah unit terkecil tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan suatu organisasi, suatu organisme, makhluk hidup. Jadi, sel itu adalah bagian yang terkecil dan tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan suatu organisme. Sel di dalam makhluk hidup itu berdasarkan strukturnya dikelompokkan menjadi 2 ya. Yaitu yang pertama adalah sel prokariotik dan yang kedua adalah sel eukariotik. Sel prokariotik dan sel eukariotik itu memiliki perbedaan ya. Perbedaannya apa? Nah, kalian lihat. Kalau sel prokariotik itu memiliki susunan sel sederhana. Kalau sel eukariotik itu memiliki sel yang kompleks. Ya, itu perbedaannya. Kemudian yang kedua, sel prokariotik itu tidak ada membran inti sel. Jadi tidak ada membran inti sel. Kalau eukariotik itu ada membran inti sel. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah sel prokariotik tidak memiliki organel, sedangkan sel eukariotik memiliki organel. Keempat, sel prokariotik itu memiliki kromosom tunggal, sedangkan sel eukariotik itu memiliki kromosom ganda. Jadi, ada perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu makhluk hidupnya apa saja? Contohnya adalah di sini ada gambar sel bakteri Escherichia coli atau Escherichia coli. Nah, di sini ada gambar sel bakteri. Nah, jadi contoh dari sel prokaryotik adalah sel bakteri dan alga biru. Nah, contohnya ini gambar adalah Escherichia coli atau sering disebut dengan bakteri T ini ya, bakteri T. Ini juga ada bagian-bagiannya. Kalian bisa melihat secara mendetail nanti pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang sel prokaryotik ini. Contoh makhluk hidup sel eukariotik itu adalah sel hewan, sel tumbuhan. Ya, ada contohnya sel hewan dan tumbuhan. Nah, itu juga ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaannya apa? Nanti, ya, kita
akan bahas pertemuan selanjutnya. Sel eukariotik itu ada dua bagian. Ada bagian cair dan ada bagian padat. Bagian cair itu dinamakan protoplasma, sitoplasma, nukleoplasma. Sedangkan bagian padat itu organel sel. Di dalam bagian cair itu ada unsur-unsur kimia seperti apa? Zat organik dan anorganik. Kemudian ada yang bersifat koloid, yaitu sol dan gel. Sedangkan bagian padat organel sel itu ada pembungkus sel yang dinamakan membran sel. Kemudian di dalamnya organel sel itu terdiri dari mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, kloroplas, lisosom, vakuola, dan lain-lain. Nah, di sini Bapak menampilkan cuma beberapa gambar tentang sel eukariotik. Nah, jadi ini tentang pembungkus sel ya, membran sel. Tentang mekanisme transport lewat membran. Nah, nanti bagaimana mekanisme ada transport aktif dan pasif. Nah, nanti akan kita pelajari materi-materi berikutnya. Sedangkan organel sel tentang mitokondria, ya ini gambar mitokondria ya ini. Ada bagian-bagiannya, fungsinya apa ya. Ini gambar tentang retikulum endoplasma ini. Dan nanti fungsinya apa, bagiannya bagaimana itu. Ini semua masuk dalam ini. Ada di dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Di mana letaknya? Nanti kita akan membahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti kalian bisa belajar lebih lanjut sebelum kita akan menjelaskan tentang secara mendalam tentang sel itu apa. Sudah tahu ya tentang peta konsep, struktur dan fungsi sel. Nah, sekarang ini ada soal anak-anak. Nanti kalian kerjakan ya di buku. Nah, yaitu soal yang pertama, sebutkan perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian yang kedua, gambarkan sel hewan dan sel tumbuhan lengkap dengan keterangannya. Nanti soalnya kalian kerjakan di buku tugas. Nanti Bapak tunggu. Sekian penjelasan dari bab sel. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.